Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh ditengok kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya mau lihat tangan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya, boleh sampaikan tanganmu.
Bapak Ibu, hari demi hari kita lewati semua hanya karena perkenanan Tuhan dan kasih setia Tuhan atas hidup setiap kita, amin. Dan saya percaya setiap kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama saya undang setiap kita untuk angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita pejamkan mata, renungkan kebaikan Tuhan. Setiap hal baik yang Tuhan telah perbuat. Sama-sama kita pandang wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ini setiap kami, Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu bawa rasa syukur kami. Kami telah menyaksikan perbuatanmu. Hal-hal baik yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau juga telah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Biar Engkau disenangkan oleh pujian setiap kami Tuhan. Ini umat-Mu yang berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ini kami Tuhan yang menjadi saksi atas perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Pekerjaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Di setiap kami yang mengakui bahwa Engkau Raja setiap kami, ini yang kami imani Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku
tertuju hanya padamu. Umat Tuhan, engkau yang mengalami kebaikan Tuhan bersama-sama. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu.
Tuhan. Mari sama-sama angkat sembahmu untuk Tuhan. Bawa doamu kepada Tuhan Yesus. Ini waktunya. Rasakan hadirat Tuhan. Terus sembah Tuhan Yesus. Ini hati kami, layakkan kami Tuhan. Jangan berdiam diri. Angkat suaramu untuk Tuhan. Yes. Terus sembah Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Mari sama-sama jemaat sendiri nyatakan. Oh ya.
namamu Tuhan Yesus. Kami di sini kami mau bersorak-sorak untuk memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama nyatakan amin. Saudara yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau Sebab kami mau bersuka cita karena Engkau baik Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan semangat nyatakan. harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat akan kasih-Mu Tuhan Yesus. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam Sama-sama angkat tanganmu nyatakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sebab ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bersorak sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat nyatakan. Engkau baik. Yes. Engkau baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang terbesar dan termulia yang percaya sorakan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita, come on.
besar dan mulia. Oleh sebab itu kami tahu setiap nafas akan memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sama-sama ingin mendeklarasikan apa yang menjadi visi di tahun 2025. Yaitu tahun penuaian. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita sepakat memperkatakan tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Dan kami percaya Tuhan, penuaian itu pasti terjadi. Bahkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, kota kami dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang selalu memberikan hikmat atas Presiden kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus memberikan hikmat untuk mereka mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Sehingga bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat. Dan kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga memberkati pemimpin kami ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya Tuhan terus memberikan hikmat, tuntunan, visi dan kepekaan yang luar biasa atas hamba-hamba-Mu. Bahkan kuasa dan otoritas ilahi itu selalu melimpah dalam kehidupannya, dalam pelayanannya ya Tuhan. Sehingga kemanapun dan dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, ada satu kemenangan boleh terjadi, ada pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus pakai mereka Tuhan untuk menggembalakan setiap kami. Untuk menjadikan kami umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau yang memberkati kehidupannya. Kau memberkati pelayanannya. Dan kami percaya keluarga besarnya akan aman di dalam lindungan Tuhan. Dan kami mengangkat tangan berdoa untuk generasi Yeremia. Yaitu satu generasi yang Tuhan janjikan untuk Tuhan pakai hari-hari ini semakin dahsyat dan luar biasa. Kami akan melihat akan lahir anak-anak muda yang cinta Tuhan. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak muda yang mau bergerak untuk memenangkan jiwa. Mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Mereka akan melesat. Dan revival akan terjadi. Akan terjadi satu kebangkitan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, di marketplace, bahkan di pemerintahan ya Tuhan. Dan kami akan melihat nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kau layak terima setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Allah yang bertahta di atas setiap pujian pengagungan kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu. Karena kebaikan-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Allah kami yang terpuji dan termulia. Dan kami akan terus menaikkan pujian kami. Haleluya.
sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online. Nah, hari ini saya rindu untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun kita semua untuk berjalan dalam rencananya dan menjauhkan kita dari setiap kejahatan-kejahatan kita. Itu sebabnya sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang pribadi-Mu untuk hadir. Mari masuk dalam hidup kami Tuhan dan beracaralah Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Biar Engkau yang menuntun kami Tuhan berjalan dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih, kami siap buka hati dan pikiran kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, hari ini saya akan membawakan tema tentang menang melawan godaan. Menang melawan godaan. Kenapa sih saya mau kita belajar sama-sama tentang melawan godaan ini? Karena seringkali dalam kehidupan orang Kristen tidak dapat kita pungkiri. Kadangkala kita bisa menang, tapi ada kalanya juga di mana kita kalah mengalami atau melawan yang namanya godaan-godaan. Dalam kehidupan kita, entah di dalam pekerjaan, entah dalam rumah tangga, entah di dalam pelayanan, entah dimanapun kita berada. Nah, itu sebabnya hari ini bagaimana caranya supaya kita jangan tersandung lagi. Supaya kita jangan jatuh lagi. Apa sih yang harus kita perhatikan agar kita bisa menang mengatasi dan memutuskan yang namanya godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk masuk lebih dalam supaya kita bisa menang melawan godaan, kita harus mengerti dulu cara untuk memahami cara kerja godaan itu. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata iblis menggunakan yang namanya godaan itu untuk membawa kita, manusia jatuh dalam dosa. Ya, ternyata semuanya itu tidak pernah berubah dari sejak awal manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 3, dikatakan dari ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, kalau kita tidak dapat memahami yang namanya pola godaan yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia ini, pasti kita akan jatuh lagi, tergoda lagi. Karena kenapa? Karena tadi saya katakan, iblis itu memakai cara yang sama dari zaman dulu sampai hari ini. Ya, dari zaman Adam sampai hari ini zaman saudara dan saya. Nah, sekarang kalau kita nggak mengerti cara polanya itu, maka pasti kita akan tersandung lagi. Nah, untuk itu kita belajar. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memahami namanya pola godaan ini. Bahwa setiap godaan pasti melewati 4 langkah yang sama. Ya, setiap godaan melewati 4 langkah yang sama. Yang pertama itu dimulai dengan keinginan yang salah. Bicara namanya kehidupan manusia, sebagai manusia yang hidup, saudara dan saya, kita pasti punya keinginan. Betul ya, kita punya keinginan. Entah itu keinginan makan, entah itu keinginan untuk dicintai, entah itu keinginan untuk dihormati, diterima, entah itu juga dengan keinginan seksual, ya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi iblis tahu
Kalau Tuhan menciptakan kita dengan segala keinginan-keinginan itu, iblis pun akan mencoba untuk merubah atau mengalihkan atau membelokkan keinginan-keinginan kita yang seharusnya semua itu Tuhan ciptakan baik, tapi iblis akan mengajak kita atau membawa kita kepada keinginan-keinginan yang negatif atau salah. Misalnya apa? Misalnya dari yang tadi saya katakan, keinginan seksual. Ya, tidak ada yang salah dengan keinginan seksual. Tuhan memberikan keinginan seksual itu supaya pada waktu pria dan wanita menikah di dalam pernikahan yang kudus, yang diberkati oleh Tuhan, maka mereka bisa menikmati yang namanya kehidupan seksual. Tetapi iblis akan menggoda kita dengan keinginan kita, tetapi dengan cara pemenuhan yang salah atau waktu yang salah. Ya, waktu yang salah artinya apa? Harusnya kehidupan seksual itu dinikmati setelah menikah yang kudus, menikah yang sah sebagai suami istri, tetapi ini dialihkan dengan keadaan situasi yang belum menikah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupan seks di luar nikah. Ya, jadi akhirnya apa yang terjadi sama kehidupan seks ini dialihkan sama si iblis. Yang waktunya harusnya sesuai dengan waktunya Tuhan, tapi kita jadi melakukannya di luar daripada waktu itu. Terus dengan apa lagi? Pada waktu keinginan yang seksual ini kita coba penuhi dengan pribadi atau orang yang salah juga. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Di dalam pria dan wanita, di dalam pernikahan yang kudus. Tapi kalau keinginan seksual ini diselewengkan oleh si iblis, yang seharusnya bagi pria dan wanita, suami dan istri yang sah, tetapi iblis menyelewengkan itu, menjadi akhirnya kita melakukannya dengan bukan pasangan kita atau orang lain di luar dari pernikahan kita. Apa yang terjadi? Penyelewengan. Nah, itulah cara iblis. Ya, dia tahu setiap kita punya keinginan. Dan dia akan gosok-gosok keinginan kita. Dia akan alihkan keinginan kita. Sehingga harusnya keinginan-keinginan kita ini harusnya benar. Tapi akhirnya karena iblis berhasil menggoda kita dengan keinginan kita, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, selanjutnya apa? Nah, pada waktu setan itu berbicara kepada kita, si iblis berbicara kepada kita, pasti pola yang kedua adalah dia akan mencobai kita dengan apa? Meragukan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat di situ tadi bagaimana Hawa itu dicobai oleh si iblis, ya. Iblis itu kan bilang, "Hawa, bukankah Tuhan yang berkata seperti ini?" Seolah-olah iblis itu ingin meragukan, memangnya benar Tuhan yang ngomong? Memangnya benar Tuhan bilang seperti itu? Nah, hari-hari ini mungkin juga iblis berbicara kepada kita untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Memangnya benar kita nggak boleh menikmati kehidupan seks di luar nikah? Memangnya kita boleh menyimpan dendam kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita? Ya, jadi kita merencanakan untuk membalasnya lebih jahat lagi. Ya, iblis merencanakan segala sesuatunya. Padahal firman Tuhan dengan jelas berkata tidak. Tapi iblis akan membuat kita jadi meragukan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, pola yang ketiga adalah dengan apa? Mengganti keraguan dengan kebohongan. Ya, akhirnya kita tahu itu sebenarnya salah. Akhirnya kita tahu bahwa itu sebenarnya nggak boleh. Tetapi karena kita ingin melakukannya, karena kita dicobai untuk sama si iblis untuk melakukannya, sehingga akhirnya yang menjadi kebenaran itu menjadi sesuatu yang tidak benar bagi kita. Dan yang tadinya kebohongan, ya, yang iblis katakan semua kebohongan yang meragukan kita, akhirnya itu yang kita anggap menjadi satu kebenaran. Saya nggak apa-apa kok ngelakuin ini. Saya nggak apa-apa kok ngelakuin itu. Nah, itu dia. Dan yang keempat baru masuk dalam level yang ketidaktaatan. Nih, keempat pola ini pasti terjadi dalam kehidupan manusia, di mana iblis berusaha untuk mencobai kita, mengganggu kita, dan menjatuhkan kita. Nah, pada waktu kita jatuh dalam masalah ketidaktaatan, pasti semua bisikan dari iblis, nasihat dari iblis ini akan membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Akan membawa kita memberontak akan kebenaran firman Tuhan. Ya, iblis nggak pernah menuntun kita datang kepada Tuhan. Tapi iblis akan menarik kita keluar daripada rencana Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita berkata bahwa, oh, nggak apa-apa kok kalau saya melakukan itu. Lihat di media sosial juga banyak yang ngelakuin seperti itu. Orang-orang di luar sana juga nggak apa-apa kok ngelakuin itu. Kenapa saya nggak boleh? Kenapa saya yang disalahkan? Mereka aja nggak apa-apa, kenapa saya yang disalahkan? Nah, inilah akhirnya kita jadinya masuk dalam ketidaktaatan.
kita memberontak kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya, kita harus mengerti baik-baik supaya kita, dari tadi pertama kita sudah mengerti tentang pola-pola godaan si iblis ini. Selanjutnya adalah apa yang kita harus mengerti adalah apa yang membuat kita rentan terhadap godaan itu. Apa sih yang membuat kita selalu jatuh lagi, tergoda lagi, mengulanginya lagi. Ya, kalau kita tidak mengerti akan hal ini, pasti kita nggak akan keluar tuh dari lingkaran setan. Muter lagi. Nah, kita harus ingat baik-baik bahwa iblis itu butuh pijakan, ya. Kalau kita membuka pintu hidup kita untuk dia, maka dia akan masuk dan siap untuk menghancurkan kehidupan kita. Nah, kalau kita mengerti, kita tutup kehidupan kita dari dia. Tetapi kalau kita nggak mengerti, pelan-pelan kita terbuka sama dia, sehingga akhirnya iblis masuk dalam kehidupan kita dan dia akan menghancurkan segala sesuatunya. Nah, bagaimana caranya iblis itu bisa masuk dalam kehidupan kita? Ya, Amsal 4 ayat 23 bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu karena dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, maksud firman Tuhan di sini dikatakan menjaga hati dengan segala kewaspadaan adalah begini. Hati adalah tempat di mana segala emosi kita ada di situ. Nah, si iblis itu senang banget mempermainkan emosi kita. Ya, dia akan gosok-gosok emosi kita tuh, sehingga emosi kita jadi bisa berubah-ubah. Ya, nanti marah, nanti senang, nanti sedih, nanti nangis-nangis, nanti ketawa-tawa. Ya, iblis senang banget untuk memainkan emosi kita. Nah, yang harus kita ingat baik-baik adalah pada waktu emosi kita itu digosok-gosok sama iblis, ya pelan-pelan kita diarahkan sama si iblis dengan apa? Emosi-emosi yang negatif. Apa sih emosi-emosi yang negatif? Emosi-emosi yang negatif itu berbicara tentang apa? Banyak. Salah satunya apa? Emosi negatif. Depresi, ya, keputusasaan. Nah, itu kan yang sering terjadi. Karena nggak mungkin orang itu jatuh dalam dosa atau melakukan sesuatu yang bertolak dengan firman Tuhan pada waktu dia lagi dalam keadaan dekat sama Tuhan. Pasti, ya, semua pintu masuknya pada waktu emosi kita lagi kacau balau. Pada waktu kita lagi stres, pada waktu kita depresi, pada waktu kita lagi mengalami tekanan. Dan disitulah akhirnya iblis berbicara kepada kita. Dia masuk, dia akan goda kita. Sampai akhirnya kita memutuskan sendiri. Udahlah, saya nggak ikut-ikut firman Tuhan lagi. Udahlah, saya nggak dengerin apa yang firman Tuhan katakan. Ya, saya tertekan, saya yang kena masalah, saya yang terbeban berat. Ya, akhirnya kita bilang, wah Tuhan kayaknya nggak peduli sama saya. Tuhan mana peduli dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Tekanan hidupan ini, ya, dengan segala tekanan dalam pekerjaan, tekanan dalam hubungan. Tuhan mana peduli. Nah, itu yang terjadi. Dia masuk dengan emosi kita. Pada waktu emosi kita lagi down, emosi kita lagi tidak mengalami sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, maka iblis akan menjadikan itu pintu untuk masuk dalam kehidupan kita dan memanipulasi segala sesuatunya, sehingga akhirnya kita keluar daripada rencana Tuhan. Lalu selanjutnya adalah kalau kita sudah melihat pola ini, selanjutnya adalah kita harus belajar untuk apa? Mempelajari pola godaan dalam kehidupan kita. Kalau dengan kita mengerti, ya, pola godaan dalam kehidupan kita, jadi sekarang kita bisa berjaga-jaga. Itu sebabnya Amsal 14 ayat 8 bilang begini, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Yang dimaksudkan di sini adalah mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Artinya kita harus mengerti dulu jalan hidup kita, ya. Segala sesuatu jalan hidup kita apa di sini? Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu keinginan kita, segala sesuatu kesukaan kita. Nah, itu yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Nah, untuk memahami hal ini, coba ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa pertanyakan sama diri kita sendiri. Contohnya apa? Yang pertama adalah, kapan saya paling tergoda dalam waktu misalnya seminggu atau sehari? Ya, biasanya saya itu tergoda kapan sih? Apakah itu pada waktu di pagi hari, ya, kita jadi tergoda melakukan sesuatu yang nggak benar? Ataukah itu di siang hari?
ataukah itu di malam hari, pada saat semua orang sudah tidur, ya, semua orang sudah terlelap, disitulah kita yang nggak bisa tidur atau kita terbangun, dan disitulah kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, dari sini kita harus mengerti dulu nih, kapan kira-kira ya kita itu tergoda untuk melakukan dosa itu. Nah, yang kedua adalah di mana saya tergoda. Dengan cara kita mengenali ini, jadi kita bisa memapping nih kemana, biasanya di mana kita jatuhnya, biasanya di mana kita gagalnya, ya. Di sini dikatakan di mana kita tergoda. Apakah saya itu sering tergoda jatuh dalam dosa pada waktu saya di kantor, atau mungkin juga di tempat gym kita, ya, atau mungkin juga di mana pada waktu kita sendirian di depan laptop kita, gadget kita, atau komputer kita. Disitulah kita tergoda untuk melakukan yang namanya dosa. Nah, kalau kita tahu di mananya ini, kita bisa menghindari dalam kehidupan kita supaya kita tidak jatuh lagi, kita yang menghindar. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Dengan siapa saya tergoda? Biasanya kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk namanya dosa ini. Coba kita tanya diri kita, apakah kita biasa melakukannya sendirian? Atau kita melakukannya dengan teman-teman kantor, ya, atau teman-teman komunitas, atau dengan pacar kita. Nah, kan saudara sendiri yang tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, bagaimana kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Nah, itu sebabnya kita harus kenali dulu. Kan tadi dibilang hikmat orang cerdik itu dikatakan dia mengenali jalan-jalannya. Nah, kita juga belajar untuk mengenali, ya, di mana, kapan, ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Dengan siapa kita tergoda untuk jatuh dalam dosa. Dan yang keempat dikatakan, mengapa saya tergoda? Kira-kira kenapa sih membuat saya jatuh lagi, ngulangin lagi, begitu lagi, begitu lagi? Apakah itu semua membuat saya nyaman? Apakah itu semua membuat saya kelegaan? Atau memberikan saya kegembiraan yang sementara? Atau memberikan saya kepuasan dalam hawa nafsu? Nah, kita harus kenalin dulu. Kalau kita tidak mengenali ini, maka pasti saudara dan saya, kita akan terus, ya, masuk dalam lingkaran setan, gak akan bisa keluar, muter lagi, muter lagi, muter lagi. Tapi dengan kita mengenali, kita mulai melihat nih, di mana titik-titik di mana kita lemah, di mana titik-titik di mana kita terjatuh lagi. Dengan di situ kita bisa mencari jalan keluar supaya kita bisa menghindari atau menang melawan yang namanya godaan. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melihat, ya, memahami nih pola-pola godaan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita masing-masing, selanjutnya adalah bagaimana caranya menghadapi godaan itu. Ya dong, kita kan mau dong hidup dalam kemenangan. Nah, sekarang caranya gimana? Pasti hari ini Bapak Ibu Saudara semua yang sedang menyaksikan acara ini pasti akan bertanya-tanya, saya sebenarnya mau keluar dari dosa ini, saya sebenarnya udah gak tahan lagi, saya udah gak sanggup, tapi saya gak tahu bagaimana caranya. Betul ya? Itu yang terjadi sama kehidupan kita kan. Kita gak bisa pungkiri, kita manusia biasa, kita gak sempurna. Nah, cara yang pertama supaya kita bisa menghadapi godaan adalah yang pertama, berseru kepada Tuhan. Yes, berseru kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan gini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, hari ini Bapak Ibu semua ingat baik-baik. Pada hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus datang kepada Tuhan. Mengapa datang kepada Tuhan? Mungkin dari antara kita kan berpikir, kenapa harus datang sama Tuhan? Memangnya dia ngerti pergumulan kita? Dia mana tahu perasaan kita? Dia mana mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang dalam hari-hari kita? Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa dia Tuhan yang turun menjadi manusia. Dan pada waktu dia di dalam tubuh manusia, dia mengalami sama seperti apa yang Bapak Ibu Saudara pernah alami dalam kehidupan kita. Dia pasti pernah merasakan yang namanya kesedihan, dia pasti pernah merasakan yang namanya kemarahan, dia juga pernah merasakan di mana rasanya ditinggal, dikhianati, disakiti, ya. Dia mengalami itu semua.
Dia tahu setiap kelemahan-kelemahan kita karena dia pun mengalaminya. Tetapi perbedaannya adalah dalam tubuh manusianya dia mengalami segala sesuatu yang kita alami. Dia tidak tergoda untuk jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Beda kan ya? Kita mah malah jatuh ya. Tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita harus datang kepada dia. Berseru kepada dia. Karena kenapa? Karena dia sudah mengalahkan itu semua. Segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Nah, jadi kita perlu datang kepada dia. Dan kita minta kekuatan dari dia. Kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kita bisa menang atas semua godaan-godaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, memang secara manusia, ingat baik-baik. Terus saya akan ingatkan. Kita masih darah dan daging. Kita nggak sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi pada waktu kita memfokuskan diri kita kepada dia yang sempurna itu, disitulah membuat kita sadar. Kita yang tidak sempurna datang kepada dia yang sempurna. Kita yang tidak mampu, kita perlu dia yang mampu. Ya, sehingga Roh Kudus menguasai kita pada waktu kita membuka hidup kita, membuka pikiran kita, dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengambil alih kehidupan kita, sehingga Roh Kudus bisa memimpin kehidupan kita untuk menang melawan godaan-godaan ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu semua? Ya, Martin Luther pernah berkata bahwa kita tidak bisa mencegah burung-burung itu terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mencegah untuk mereka tidak membuat sarang di atas kepala kita. Betul ya? Kita kan kalau lihat burung-burung terbang di atas kepala kita kan kita nggak bisa ngelarang. Tapi kita bisa. Pada waktu kalau dia mau coba-coba bikin sarang di kepala kita, ya kan kita bisa melakukan sesuatu dong. Nah, demikian juga dengan iblis. Kita nggak bisa, kalau namanya godaan itu terjadi sekeliling kita, tetapi kita bisa memutuskan. Kita mau buka hati kita atau tidak. Kita mau melakukannya atau tidak. Ya, semua itu adalah keputusan saudara dan saya. Nah, kalau kita tidak ada kuasa daripada Roh Kudus, kita nggak akan mampu menolak semua itu. Tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus, maka dia yang akan menguatkan kita, memampukan kita melewati itu semua. Amin ya Bapak Ibu Saudara semua ya. Nah, yang kedua adalah dengan menghindari godaan. Amsal 4 ayat 26 berkata seperti ini. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Sekali lagi, tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap di segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, kalau kita tahu yang namanya dosa itu ada di mana, tugas kita adalah menghindar yang namanya dosa itu dan kejahatan itu. Ya, seandainya nih kita pada waktu kita lagi jalan-jalan di taman, kalau kita tidak mau disengat oleh lebah, ya janganlah kita jalan di taman itu yang kalau kita menemukan di pohon itu tiba-tiba ada sarang lebah, gitu ya. Kalau dia jelas-jelas itu ada sarang lebah, kita yang tahu itu sarang lebah, kita menghindar dong. Kan nggak mungkin kita samperin, ya pasti kita akan kena sengat. Nah kalau kita tahu itu sarang lebah, kalau kita tahu itu nggak benar, kalau kita tahu itu salah, kitanya yang harus menghindar. Kita punya tanggung jawab untuk menghindar. Kalau kita nggak mau menghindar, apa yang terjadi? Kita akan kembali jatuh lagi. Nah, tapi kan seringkali kita itu punya rasa apa? Penasaran. Itu tuh iblis seneng banget tuh main-main di area situ ya. Membuat kita penasaran. Masa sih? Rasanya seperti apa sih? Kayak gimana sih? Nah, itu yang membuat kita coba deh sekali aja. Siapa tahu nggak kenapa-napa. Siapa tahu nggak akan kecanduan. Siapa tahu nggak akan jatuh. Siapa tahu begini, siapa tahu begitu. Segala macam siapa tahu. Ya, dia demen banget tuh bermain-main seperti itu. Karena kenapa? Supaya harusnya kita menghindar, tapi kita pikir ya udah coba dulu sekali ini. Nanti kalau kita ada tahu dampaknya, efeknya kayak gimana, baru kita menghindar. Sorry, itu semua tidak akan bisa terjadi Bapak Ibu semua. Pada waktu kita membuka hidup kita sama iblis, maka dia akan masuk, dia akan mengikat saudara dan saya, dan dia pasti akan menginjak-injak kehidupan kita. Jadi kita yang harus menghindar. Ya, kita yang harus menghindar. Nah, yang ketiga dikatakan, fokuskan perhatian kita kepada hal yang lain.
Apa yang terjadi di sini dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan apa? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di sini bicara tentang apa? Kejahatan kita kalahkan dengan kebaikan. Kejahatan kita ganti dengan kebaikan. Nah, poin yang ketiga ini mengajarkan kita untuk memfokuskan perhatian kita. Kalau seringkali ada hal-hal yang membuat kita jadi fokus akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita, akan kejatuhan kita, akan hal-hal yang terus menggoda kita. Nah, hari ini firman Tuhan bilang apa? Ganti, ya. Kita mulai arahkan fokus kita. Jangan kita fokuskan itu lagi. Nah, kita sendiri yang harus apa? Merubah fokusnya. Misalnya apa? Contoh yang paling penting dah, yang paling gampang ya Bapak Ibu semua ya. Kan masing-masing dari kita zaman era now ya, era internet, kita semua punya gadget. Kita mau scrolling apa aja, kita mau lihat apa aja, kita mau dengar apa aja, kita mau nonton apa aja. Sekarang semua sudah ada dalam genggaman tangan kita. Nah, sekarang kan kita bisa ya pada waktu kita melihat sesuatu yang kita tahu ini nggak benar, sesuatu yang kita tahu ini salah, sesuatu yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, pada waktu itu tiba-tiba muncul, pada waktu kita scrolling atau kita lihat tiba-tiba pop up, kan kita bisa untuk apa? Memfokuskan. Kita tinggal scroll lagi yang lain ya. Jadi tinggal kita lewatkan itu semua, atau kita ganti, atau kalau nggak bisa kita tutup, taruh handphonenya, that's it. Tapi kan seringkali kita, ya tadi saya bilang, iblis akan mempermainkan kita dengan apa? Penasaran. Nah, makanya fokus kita harus dirubah. Kalau kita tahu, wah ini udah nggak benar nih, ini nggak salah nih, ini akan membawa saya jatuh lagi. Ya, rubah fokus kita, rubah kebiasaan kita, rubah waktu-waktu kita, ya, rubah momen-momen apa yang sering membuat kita jatuh, kita harus rubah semuanya. Siapa yang berubah? Kita. Bukan kita suruh orang lain. Ya kalian dong yang harus bantuin saya begini-begini. No, kita yang harus berubah. Kita nggak bisa suruh orang lain berubah, ya. Kita yang harus memulai. Coba lihat hari-hari ini. Misalnya nih, kalau kita lagi puasa, kita mau puasa, ya kalau kita tahu kita mau puasa dan kita gampang tergoda dengan halnya makanan, ya udah dong, jangan scrolling hal-hal yang tentang makanan, terus ngelewatinnya restoran-restoran, ya pasti kita akan gampang tergoda. Ya kitanya yang menghindar dong, kita fokuskan dong, kita olahraga kek, ya kita ngelakuin sesuatu yang outdoor gitu kan, yang agak jauh dengan makanan-makanan, jajanan-jajanan. Kan semua kita yang tahu, kita yang memilih, kita yang melakukannya. Fokus kita harus diubahkan. Kalau enggak, pasti kita akan jatuh lagi, dan jatuh lagi. Nah, yang keempat, berbicara tentang apa? Ini yang penting. Bergabung dengan komunitas yang benar. Bergabung dengan komunitas yang benar. Mazmur 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya pasti akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Di Mazmur 1 ini kita melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Berhati-hati dengan komunitas kita. Ya, apakah komunitas kita itu adalah orang-orang yang fasik? Orang-orang yang selalu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Orang-orang selalu yang mencemooh kita pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang selalu nyinyirin kita, ketawain kita, merendahkan kita pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita punya komunitas seperti itu, teman-teman seperti itu, maka tidak akan mungkin kita bisa menang melawan yang namanya godaan. Karena pada waktu kita mencoba untuk keluar, mencoba untuk melawan, mencoba untuk menang, bukannya kita dapat support, bukannya kita dapat bantuan, tapi malah kita ditertawain, kita direndahkan, ya, bahkan kita dilecehkan. Wah, dasar begini, dasar begitu. Nah, apakah komunitas yang seperti ini yang mau ya kita punya atau kita hidupi? Yang jelas-jelas membawa kita bukan datang kepada Tuhan, tetapi jauh daripada Tuhan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus punya komunitas, ya, kumpulan orang-orang, sahabat kita, teman-teman kita. Di situ dikatakan apa? Yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan
siang dan malam. Artinya apa? Orang-orang yang memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang bersuka cita pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Bukan mencomooh, bukan mentertawakan kita, tetapi mensupport kita, membantu mendoakan, menemani kita untuk apa? Supaya kita sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara semua, sudahkah kita punya komunitas yang benar? Ya, kalau belum, di GBI PRJCK 7 kita punya yang namanya Cool, Community of Love. Tempat ini adalah di mana kita berkumpul bersama-sama. Memang benar kita semua nggak sempurna, tapi disitulah kita bersama-sama saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Di saat kita jatuh, ada orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita untuk bangkit kembali. Nah, kalau belum, bergabunglah dengan Community of Love ini. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu semua. Ya, itu yang keempat. Tanpa komunitas, kita susah untuk melakukannya sendirian. Kita perlu ada orang-orang di samping kita. Kita ingat baik-baik, kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita perlu orang lain hadir dalam kehidupan kita. Dan disitulah, apakah mereka itu hadir untuk membawa dampak buruk kepada kita, atau mereka hadir untuk membawa dampak yang baik dan membawa kita datang kepada Tuhan. Dan terakhir, sebagai penutup, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti, kalau hari ini ada cobaan-cobaan dalam kehidupan kita, godaan-godaan dalam kehidupan kita, ya kadang-kadang kita berpikir, kenapa Tuhan izinkan? Ya sebenarnya, Tuhan itu tahu kita bisa melewatinya selama kita berjalan bersama dengan Dia. Kita bisa melawannya selama kita memegang tangan Tuhan berjalan bersama dengan Dia. Ya, kenapa kita kalah, kita jatuh? Karena kita tidak memperdulikan Tuhan, tetapi kita lebih memperdulikan diri sendiri. Kita lebih menyenangkan diri sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat kita kalah. Padahal sebenarnya kita bisa menang. Kita bisa melewati ini semua. Makanya dikatakan apa? Dikatakan di sini percobaan-percobaan yang ada dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu sampai level mana kita mampu melakukannya. Kita mampu melewatinya. Berarti kalau kita diizinkan, harusnya kita bisa menang selama kita berfokus kepada Tuhan, selama kita datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, pasti kita semua akan kalah dan jatuh dan terkena oleh tipuan si iblis, sehingga akhirnya kehidupan kita hancur berantakan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara semua, dari tadi apa yang saya bagikan, semua itu tergantung dari saudara dan saya yang melakukannya. Ya, kita nggak bisa nuntut orang lain, kamu harus jaga-jagain saya, kamu harus begini, nggak bisa. Semua datang dari diri kita. Kita mau orang lain jagain kita, tapi kan orang lain nggak tahu isi hati kita dan pikiran kita. Hanya kita yang tahu planning kita, rencana kita, ya apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Itu sebabnya kita yang harus melakukannya. Dan ingat, tanpa bantuan Roh Kudus, kita tidak akan mungkin bisa menang melawan segala macam godaan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini gak sempurna. Kami sadar kami ini lemah, kami ini gampang jatuh, gampang tergoda, gampang untuk melawan segala sesuatu kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami masuk dalam pemberontakan ketidaktaatan Tuhan. Semua itu terjadi karena iblis yang terus menggosok-gosok hawa nafsu kami, emosi kami. Dan hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami tahu sebagai manusia kami yang tidak sempurna, kami butuh Engkau pribadi yang sempurna itu hadir dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau masuk dan berkuasa. Jadilah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memimpin, mengambil alih seluruh kehidupan ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatur hidup ini, setiap langkah kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu pada waktu kami bersama dengan Engkau, maka kami pun akan menjadi lebih daripada pemenang.
Terima kasih Aba ya Bapa. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para Bapak Ibu Saudara semua yang ada di luar sana, yang mungkin hari ini mereka sedang bergumul Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada mereka. Roh Kudus, Engkau yang berikan kekuatan untuk supaya mereka boleh bangkit kembali dan mereka boleh kembali berjalan bersama dengan Engkau di dalam rencana-Mu yang membawa kemenangan dalam kemenangan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charles Jeremiah yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus via live streaming hari Kamis 29 Mei 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis 29 Mei 2025 diadakan di GBI PRJ dan PRJ Mandarin pukul 8 dan 10.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 14 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomo Indong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GBI St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI PRJ Pluit pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rara Montonijaya MSc. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBI Alm Sutra Mall pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Jaji Simko Putra. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah Raya Live Streaming hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana. Ibadah Raya hari Minggu 1 Juni 2025 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GBI Intercon pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomo Indong. GBI St. Moritz pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomo Indong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Eradi Chandra. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. GBI Alm Sutra Mall pukul 7, 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Ibadah Raya Onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang professional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabat Namrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi, Kul, dan kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 6 dan 7 Juni 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 9 Juni 2025. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa.
Aku sangat merasa diberkati dan seru banget, dan aku merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Aku merasa sangat diberkati, aku ketemu banyak sekali teman, dan aku banyak mencoba experience baru. Sukacita karena bisa ngerasain hadirat Tuhan. Bisa ketemu teman baru dari gereja lain. Aku bisa belajar lebih mandiri lagi. Aku mau merasakan keseruan dan diberkati lagi. Aku pengen coba lagi experience baru, pengen ketemu lagi sama teman-teman yang baru, dan pengen merasakan hadirat yang sama. Hey teman-teman, Kids Camp tahun lalu seru loh. Ya benar, seru banget loh. Ayo buruan daftar, jangan sampai ketinggalan ya. Ayo. Kids Camp ya. Pendaftaran Kids Camp 2025 akan ditutup hari ini. Buat mama papa yang belum daftar, yuk segera daftarkan anaknya hari ini juga. Jangan lewatkan kesempatan anak-anak mendapatkan pengalaman seru dan membangun iman di dalam Tuhan. Sampai ketemu di Kids Camp 2025. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Kamu nggak boleh lewatkan satu malam yang akan mengubah hidupmu. Ini bukan sekedar youth camp, ini momen perjumpaan. Di camp ini kita disatukan bukan karena gereja yang sama, tetapi karena Kristus yang sama. Filipi 2 ayat 1-2 katakan, kita dipanggil untuk bersatu. Bersatu hati, sepikir dalam Kristus. Visi kita jelas, bounded by grace, driven by purpose. Kita mau sama-sama bergerak, bersinergi, dan menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tempatnya di RDM Villas Bogor. Dari tanggal 6 sampai 7 Juni 2025. 2 hari 1 malam. Tapi punya dampak besar yang akan mengubahmu. Daftarkan diri kamu sekarang dan bersiaplah untuk kamu disinkronkan dengan visi Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai,
bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, Dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena Dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-murid-Nya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana
Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making.